Ada seorang pengusaha yang luar biasa, yang selalu hebat dalam bisnis dealingnya, bapak yang baik, suami idaman, dan seorang yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya dia akan dilindungi selalu oleh Tuhan. Siapa yang percaya? Oke. But life is a mystery. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini, judulnya seperti judul sinetron, gaya hidup atau hidup gaya. Because life is a choice. Saudaraku, orang yang saya maksudkan itu adalah seorang pengusaha yang terkenal saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan dia cuma seorang manusia, namanya Ayub. Kitab pertama, kitab tertua di dalam Alkitab kita. Kita baca Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, 12 mungkin, ya. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, saya terangkan sebentar. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1, surat ini ditujukan kepada 12 suku dalam perantauan. 12 suku bukan bangsa Indonesia. Indonesia punya 600 suku, saudara. Bukan 400, 600 sekian. Cuma 12 bicara soal bangsa Israel. Saudaraku, sekalipun mereka dalam pembuangan, sekalipun mereka diaspora, tercerai-berai, Tuhan tetap memenuhi janjinya. Di dalam zaman yang serba tidak terduga seperti sekarang, kita tetap bisa pegang janji Tuhan. Ternyata meskipun mereka itu tercerai-berai, ada yang jadi orang-orang yang sangat kaya. Hai kamu orang-orang kaya, wealthy, precious, berlimpah-limpah, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Saking stresnya, seperti dagingnya dimakan api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari sedang berakhir. Perhatikan sini, you have heaped up treasure in the last days. Tapi terjemahan lain berkata for the last days. Karena di dalam bahasa Yunani in itu adalah en, ya. En itu punya dua arti. Bisa di dalam dan pada, untuk hari-hari terakhir. Untuk apa kekayaan dikumpulkan pada hari terakhir? Dengar baik-baik. Untuk diberikan kepada orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, saya berdoa saudara termasuk orang yang bisa dipercaya mengelola kekayaan pada akhir zaman. Lanjut. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluar mereka yang menyabit panenmu. Menteri tenaga kerja tidak mendengar, gubernur tidak mendengar, presiden tidak mendengar, Tuhan semesta alam mendengar. Lanjut. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Dalam Amsal dikatakan orang yang keras cuma mendapat kekayaan, tidak dapat kebahagiaan, tidak dapat kemuliaan, cuma mendapat kekayaan dengan cara menindas. Mari kita lihat yang hidup, gaya hidup sekarang. Lanjutkan. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Terakhir firman Tuhan berkata akan turun bersama-sama dengan lebatnya. Kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, diberkati, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya, katakan akhirnya, disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, kita melihat di sini kedua-duanya adalah umat Tuhan. Yang satunya memuaskan self, diri sendiri, self gratification, ya, memuaskan dagingnya, memuaskan nafsunya. Life is a choice. So bisa terima anugerah itu, memakainya terserah. Kita diberikan kebebasan, kita diberikan, yaitu saudaraku, bukan cuma hak asasi, tetapi kebebasan untuk memilih. But life is a mystery. Firman Allah mengatakan, kalau orang mendapatkan kekayaan dengan cara menindas, Tuhan mendengar. Saudara tidak punya buruh mungkin, tapi mungkin ada pembantu rumah tangga. Mungkin ada orang-orang yang bekerja pada Anda, entah 1-2 orang. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka, semuanya terdengar di sorga. Mungkin saudara punya apa-apa, tetapi ada yang dipercaya pada Anda, istri, anak-anak. Saya ketemu dengan banyak pria yang luar biasa pelitnya, saudara. Istrinya itu betul-betul, saudaraku, diperlakukan kayak pembantu all in, saudara. Dan hal semacam itu akan kedengaran oleh Tuhan semesta alam. Yang saya mau sampaikan pada saudara adalah, pertama-tama, ini adalah akhir dari akhir zaman. Itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Karena itu saya percaya the Bible dari sorga. Karena tidak ada kitab apapun di dunia ini yang bisa secara akurat menceritakan apa yang akan terjadi bahkan ribuan tahun ke depan. Bukan seminggu loh, bukan sebulan, ribuan tahun ke depan. Exactly. Bahkan disebutkan namanya. Sebelum Raja Cyrus atau Kores itu lahir, udah disebutkan. Dan apa yang nanti harus dia kerjakan, membangun kembali bait Allah, mengeluarkan perintah membangun kembali bait Allah, udah ditulis 130 tahun sebelumnya. Dan juga kedatangan Mesias sudah ditulis dan tanda-tandanya udah amat jelas. Ketika pasar saham dibuka, baru beberapa menit saudara, ditutup. Karena anjlok cuma berapa? 7%. Mereka udah panik, ini baru 7%. Firman Allah berkata, emas dan perakmu akan berkarat. Anda tidak perlu jadi profesor fisika, Anda tahu emas tidak bisa berkarat. Perak Anda bisa berkarat, bisa oksidasi tapi tidak bisa berkarat. Berkarat di sini nilainya turun. Tetapi saudaraku, emas anjlok. Tidak ada yang bisa diprediksi hari-hari ini. Yang bisa diprediksi cuma satu, janji Tuhan pasti digenapi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Emas dan perakmu berkarat, pakaianmu dimakan ngengat. Saking banyaknya saudaraku, ya, bertumpuk-tumpuk sampai dimakan ngengat. Nah saudara, pakaian zaman dulu tidak semurah sekarang. Mass production. Saya lihat di sini, di Jalan Nangka ada orang obral, pakaian cuma 10.000. Termurah di dunia, saudaraku. Saya tidak tahu apa itu pakaian bekas. Tetapi saudara, pada saat itu pakaian itu ditenun. Dan mahal sekali. Dimakan ngengat artinya berkurang nilainya. Saya punya kaos yang sangat saya sukai. Rupanya dimakan ngengat, ada lubangnya saudara. Jadi tidak berharga saudaraku. Ya kalau dipakai kan kelihatan. Kan mempermalukan jemaat di sini. Nah saudara yang kasih Tuhan, itu semua ya kelihatan sekarang. Ada seorang hamba Tuhan yang diusulkan pada saya untuk diundang ke sini. Lalu saya lihat ya di sosial media, dia suka pamer kekayaan. Pamer mobilnya, pamer pakaiannya. Saya bilang yang begini enggak usahlah bicara di sini. Sebab yang diajarkan nanti hidup gaya, bukan gaya hidup. Tetapi firman Allah mengambil contoh seorang pengusaha luar biasa, yaitu Ayub. Ayub saudaraku, pada saat itu dia belum ikut STT Kingdom. Dia belum ikut Kingdom Training. Dan dia tidak disingkapkan bahwa sumber dari segala malapetakannya bukan Tuhan, tetapi iblis. Iblislah sumbernya. Dan pada saat itu Tuhan membanggakan Ayub.
Iblis, lu udah lihat belum hambaku Ayub? Nggak ada orang seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara, cari orang jujur di dunia ini sangat langka sekali, ya. Dan saya berdoa supaya umat Tuhan di sini betul-betul menjalani nilai hidup light itu. Amin. Bukan cuma truth, tapi juga generous, saudaraku. Masalahnya bukan dilarang jadi kaya, digunakan untuk apa? Masalahnya di situ. Kita ingat perumpamaan Yesus cerita tentang hidup setelah kematian, tentang si kaya dengan Lazarus. Si kaya tidak punya nama. Tidak punya nama artinya tidak tercatat di buku kehidupan. Tidak punya nama artinya nggak punya karakter. Setiap hari dia berfoya-foya. He live in luxury. Dia berpesta setiap hari. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu semua bukan permintaan kami. Kalian perlu jelas ya. Kalau saya ada barang-barang bagus, itu ya jemaat-jemaat di sini ini atau yang di Surabaya yang memberikan. Bukan saya beli sendiri. Saudara mengerti soal itu ya. Dan firman Allah menunjukkan hidup gaya dan gaya hidup sangat berbeda. Gaya hidup daripada Tuhan itu adalah seperti nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan. Kalau saya mau bikin lebih vulgar judulnya, bukan gaya hidup atau hidup gaya, mungkin saya robah nabi atau babi, saudaraku. Sebab babi itu malas, babi itu buat dirinya sendiri, gelojo, saudaraku. Ini gambarannya. Dan kita akan melihat kehidupan daripada Ayub. Saudara tahu bahwa apa keadaan dunia sekarang ini. Menyebutkan evangelical Christian adalah ekstremis. Tahu nama saudara dan saya? Nanti di dunia ini kita akan disebut apa? Ekstremis. Orang saleh, orang jujur, itu disebut ekstremis. Karena itu surah Ibrani 10 menjelaskan. Akan tiba saatnya kita bukan cuma dianiaya. Di dunia ini ada 3 S yang selalu dialami manusia. Pertama itu sengsara, betul ya? Kedua sakit hati. Ketiga sakit kepala. Sakit kepala paling enteng, saudaraku. Sakit kepala, sakit hati dan sengsara. Kita bisa mengerti kalau itu orang di luar Tuhan. Tapi ketika orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan seperti Ayub mengalaminya, kita jadi bingung, saudaraku. Kenapa sinetron disukai orang? Sebab itu dongeng. Orang jahat pasti dihukum. Oh, nanti dulu, saudara. Kita melihat dalam kehidupan ini orang benar dianiaya. Ya, mari saya akan tunjukkan pada saudara satu poll, satu penelitian yang paling bisa dipercaya saat ini, terutama untuk pekerjaan Tuhan, adalah George Barna Report. Saya akan tunjukkan pada saudara siapa yang disebut ekstremis. Ada 4 tingkatan, saudara. Ya, saudara lihat itu. Kategori 1 itu paling enteng. Orang semacam itu memakai agama untuk membenarkan kekerasan. Apa yang dikatakan kita ini ekstrim? Pernah ada satu orang gila loh. Orang gila membunuh seorang dokter di klinik aborsi. Cuma 1. Tetapi semua orang Kristen dicap ekstremis. Saudara perhatikan, kita berada dalam dunia seperti itu. Coba tingkatan kedua yang lebih ekstrim. Berdoa, pray out loud in public for a stranger. Saya beberapa kali diundang pengusaha-pengusaha Jakarta untuk berdoa waktu pesta pernikahan anaknya. Sebab yang hadir itu menteri, wakil presiden, ya, orang-orang berpangkat. Kebanyakan itu sungkan katanya, tidak enak. Jadi doanya itu ya kepada Allah yang maha besar, kepada Tuhan yang maha kuasa. Saya nggak peduli. Saya berdoa demi nama di atas segala nama, di atas nama yang yaitu Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Nah itu ekstrim, saudaraku. Loh, betul. Nah, saya tanya, kenapa kamu undang saya jauh-jauh dari Bali?
Kan banyak hamba Tuhan kamu termasuk yang ekstrim. Apalagi membagikan bersaksi, ya, mengajar anak-anak bahwa hubungan pria wanita sama itu tidak boleh. Saudara sudah mendengar kira-kira setengah tahun yang lalu saya tunjukkan. Ada orang tua di Norwegia. Norwegia itu negara yang terkenal Kristennya kuat, saudara. Di situ ada seorang bapak, anak-anak dia ambil untuk negara karena mengajarkan kepada mereka Tuhan itu menciptakan alam semesta, bukan Big Bang teori. Saya tahu bahwa Pope yang sekarang mengatakan orang Kristen harus menerima evolusi dan Big Bang teori. Serem, saudaraku, ya. Apa tandanya orang ekstremis? Berdoa dengan bahasa yang khusus, kadang-kadang bahasa roh, ya, dan juga menjadi missionary. Nah, itu yang paling berbahaya katanya, saudaraku, ya. Ini yang agak ekstrim, memakai pakaian khusus atau yaitu perhiasan kepala ataupun turban. Kita enggak, ya. Tapi perhatikan itu yang dianggap ekstremis. Dulu kalau saya yaitu berdoa sebelum makan, ada teman saya berkata, Arifin, ojo fanatik ta. Loh, doa loh dianggap fanatik, saudaraku. Sekarang pakai perkataan lebih jauh, ekstrim. Ya, yang lebih ekstrim membaca Alkitab atau membaca Quran. Kalau saya membaca Alkitab, siapa di sini kalau kita diam-diam baca Alkitab, angkat tangan. Angkat tangan. Saudara ekstrim. Coba perhatikan itu, saudaraku. Ya, lalu memberikan persepuluhan. Dan angkat tangan, ya. Saya percaya semua memberikan persepuluhan. Itu bahaya ekstrim. Lalu juga soal apalagi memberikan diakonia. Wah, itu udah beres, saudara, ya. Perhatikan ini. Menghadiri kebaktian gereja, sinagog atau yaitu tempel mingguan. Dan juga suka menolong orang. Nah, seperti ini. Tidak minum alkohol atau merokok. Nah, merokok, saudara, waduh, sudah super ekstrim. Berapa banyak saudara percaya God is holy? You are extreme. Apa akibatnya kalau seperti ini? Pada waktu tadi pagi saya mandi, Tuhan tanya, masih ingat? Orang Kristen dianggap kriminal. Zaman Kaisar Nero. Nero itu membakar kota Roma. Yang disalahkan orang Kristen. Tetapi saudaraku, nanti saya lihat, segala sesuatu yang salah itu orang benar. Sama seperti motor dengan truk tabrakan yang salah kapal selam. Itu akan terjadi. Karena firman Allah menyatakan, pelajarilah ketekunan, kesabaran para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Kita lihat ketekunan daripada Ayub. Apa yang kita perlu hadapi dalam ke depan ini? Ibrani pasal 10 mengatakan bahwa akan tiba saatnya harta benda kita dirampas. Kalau ke kota Roma, jangan lihat cuma Kolosium. Jangan nonton Three Coins in the Fountain yang seperti itu. Turuti saya. Saya pernah pergi ke 2 tempat yang biasanya guide tidak bawa ke sana. Yang pertama adalah katakom. Katakom itu adalah, saudaraku, lorong-lorong di bawah tanah di kota Roma. Sebab kesitulah dulu orang-orang Kristen, termasuk pengusaha, pejabat Romawi, yang karena imannya dirampas hartanya dan dikeluarkan perintah untuk dibunuh, mereka sembunyi dalam tanah seperti tikus. Lorong-lorong itu, saudaraku, di dinding-dindingnya, di bawahnya dulu ditanam yaitu para martir. Lalu saya juga pergi ke tempat di mana Rasul Paulus pernah ditahan. Kenapa penjara dulu disebut Prodeo? Saya tahu itu Prodeo. Prodeo itu bukan gratis. Prodeo itu for God. Sebab pada zaman itu
orang-orang Kristen langsung masuk penjara. Dianggap kriminal. Saudara tahu bahwa perjalanan dunia ini kita menuju New World Order. Tatanan dunia baru. Di mana nanti polisi dunia bukan lagi Amerika, tetapi United Nation. Untuk nangani apa? Ekstremis. Di Amerika dibangun semacam kamp-kamp konsentrasi yang tidak dipakai sampai sekarang. Untuk siapa itu? Katanya untuk menolong orang kalau ada yaitu disaster. Ya, kalau ada bencana alam, tidak pernah dipakai. Itu nanti buat mereka-mereka yang disebut ekstrim itu tadi. Engkau berdoa di depan umum, engkau membaca Alkitab, engkau tidak berhubungan seks sebelum menikah, engkau tidak setuju LGBT, engkau ekstrim. Firman Allah mengatakan bagaimana Ayub punya such a quality untuk melalui masa-masa sukar itu. Pertama-tama yaitu saudaraku, dia panjang sabar. Makrotimia. Panjang sabar. Ada seorang hamba Tuhan berkata, berbahagialah orang yang sumbunya panjang. Kalau sumbunya 2 meter saudaraku, tidak meledak-meledak. Sampai datang orang memadamkannya. Tapi celakalah orang yang sumbunya pendek saudaraku. Ya, mudah tersinggung, mudah meledak. Orang semacam itu tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Saudaraku, panjang sabar. Makro itu besar ya. Kemudian dia punya kesabaran dan ketekunan. Hipomone adalah kuat di bawah tekanan. Seperti kolom ini. Kolom ini saudara terbuat dari kualitas beton K300. Yang kekuatannya luar biasa. Besi betonnya bukan besi beton biasa. Besi beton ulir. Ini. Sebab apa? Dia harus menanggung beban yang begini besar. Juga kolom-kolom yang ada di bawahnya. Itu lebih berat lagi. Ini kan cuma nunjang atap. Yang di bawahnya nunjang lantai dan saudara. Itu adalah hipomone. Tetapi juga ada yaitu saudaraku ketahanan. Hipomeno. Hipomeno itu ketahanan yang panjang saudara. Waktu saya masih SMA, hobi saya balap motor dan nonton balap motor. Satu kali saya nonton balap motor yang cukup membosankan. Sebab itu adalah balap motor ketahanan. Di dalam hidup kita perlu hipomone dan hipomeno. Ketiga-tiganya ini ada pada Ayub. Saudara yang kasih, bagaimana dia menghadapi yaitu bantahan. Apa yang paling berbahaya di gereja? Lidah. Lidah itu telah seperti api. Bisa yaitu membakar hutan yang besar. Waduh saudara, hati-hati dengan gosip. Udah lihat itu ibu gembala itu. Berapa harga arlojinya itu? Terlalu. Zaman seperti sekarang ini. Padahal yang dikasih orang saudara ya. Serba salah saya ini saudaraku. Ini ada cincin pemberian sahabat saya Pak Niko. Dulu saya diberi seorang jemaat di sini. Saya masih ingat. Waktu saya tidak pakai dia tanya. Pak, Bapak nggak suka ya pemberian saya? Sedih loh saya Pak. Ya sudah seminggu depan saya pakai saudara. Senanglah dia. Lalu ke Surabaya saya pakai. Ada jemaat datang nangis dia. Arifin, urapannya udah hilang. Kok sekarang pakai cincin? Jadi hamba Tuhan serba susah saudaraku. Serba susah saudara jadi hamba Tuhan ini. Ya, haleluya. Tetapi saudaraku bantahan itu kita bisa belajar dalam kitab Ayub. Dalam kitab Ayub, Ayub dalam keadaan sangat menderita. Kita tahu bagaimana yaitu iblis berkata, saking aja engkau berkati si Ayub itu. Coba kalau engkau ambil hartanya, engkau yaitu tidak menjaga dia. Aku mau masuk tidak bisa. Ada pagar sekelilingnya. Dan saya katakan tadi dalam suara gembala.
Seringkali pagar itu adalah malaikat Tuhan. He's the Lord of hosts. Dia adalah Yahweh Sebaot, Tuhan bala tentara sorga. Orang yang berkenan pada Tuhan dilindungi. Kata Tuhan, oke, aku angkat perlindungan daripadanya. Tapi sayangkan nyawanya. Dan saudaraku, dalam satu hari, semua kekayaannya ludes. Anak-anaknya kejatuhan rumah yang terkena angin puting beliung. Lalu bangsa-bangsa lain, bangsa Midian, Amalek merampok seluruh kekayaannya. And then ada api dari langit. Dari langit belum tentu dari Tuhan loh. Iblis ada di lapis kedua. Dan api itu membakar habis, yaitu kambing dombanya. Dan pada saat itu saudaraku, Ayub cuma bisa terduduk. Dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Dalam hal itu Ayub tidak bersalah dengan perkataannya. Bagaimana iblis? Engkau gagal bukan? Coba sentuh tubuhnya. Kulit ganti kulit. Baik. Engkau boleh menjamah lebih lagi sejauh aku izinkan. Seperti anjing galak, seperti beruang tapi dipegang rantainya oleh Tuhan. Dan kemudian borok, gatal seluruh tubuhnya. Dan berbau busuk. Mengeluarkan nanah. Aduh serem saudara. Saya pernah mengalami cuma sakit eksim di tangan saya waktu kecil. Saya jadi malu, jadi rendah diri. Kenapa? Baunya busuk saudara. Keluar nanah, keluar air, menjijikkan. Ini seluruh tubuh. Dan saya tidak bisa membayangkan. Setiap hari saya taruh tangan saya di air yang mendidih, dikasih garam saudara. Tak sembuh-sembuh. Setelah ikut Tuhan sembuh total. Terpuji nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. But Ayub dalam keadaan seperti itu. Lalu istrinya datang. Masih bertekunkah engkau dengan Allahmu? Masih pelihara iman? Dan ini kata yang paling sadis, lebih sadis dari Hawa. Kutukilah Allahmu dan matilah. Bau mulutmu sangat busuk. Lebih baik lu mati aja. Saudara, Ayub dalam keadaan rumah tidak punya. Anak tidak punya. Duit tidak punya. Sekarang satu-satunya yang dia punya, istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Anda tahu siapa nama istri Ayub? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Tidak tahu ya? Buyub namanya. Ibu Ayub. Jangan terlalu salahkan dia. Jangan menghakimi dia. Anakmu 10 mati sekaligus. Dan sebagai ibu Ayub, the greatest man from the east. Kalau dia jalan, silakan. Karpet merah terbuka buat dia. Dia sangat dihormati. Sekarang dia tidak bisa ikut arisan lagi. Jangan terlalu salahkan dia. Hatinya pahit. Dan dia kira Tuhan yang melakukannya. Karena dia berkata pada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Bantahan itu adalah antilogia. Kita tahu bukan cuma dari istrinya tapi dari sahabat-sahabatnya. Ketika sahabatnya 3 orang datang, lihat Ayub. Tidak mereka kenali lagi saudaraku. Mereka ternyata seminggu tidak bisa ngomong. Lebih baik tidak ngomong. Sebab setelah ngomong mereka menuduh Ayub. Mereka mengatakan Ayub berdosa, Ayub terkutuk, Ayub munafik. Aduh kasihan saudara. Sudah dalam keadaan seperti itu dituduh macam-macam. Ibrani 12 ayat ketiga berbicara tentang Kristus. Marilah kita melakukan mata tertuju kepada Yesus. With joy, dengan sukacita. Menanggung bantahan, tekun, hipomone, menanggung bantahan. Bantahan sana adalah antilogia.
Logia, logos, perkataan. Anti logia. Berapa banyak saudara mengalami serangan dari iblis berupa bantahan kepada Anda. Antilogia itu contradiction, kontradiksi. Amin. Marilah kita melakukan mata tertuju pada Yesus saya katakan tadi. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan iman kita kepada apa? Ini goal hidup kita, saudaraku. Katakan kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan takhta Allah. Itu destiny kita bersama Kristus. Ayat selanjutnya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dalam dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ketika saudara ekstrim tingkat 1, bantahan mulai akan datang. Apalagi kalau ekstrim tingkat 4. Apalagi melakukan perpuluhan. Apalagi menginjil. Apalagi meninggalkan semuanya untuk misi. Seperti yang saya sekarang lakukan. Tinggalkan Surabaya pindah Bali. Saya ekstrim tingkat 4, saudara. Dan saya mulai mengalami bantahan-bantahan dari hidup saya. Siapa yang menyerang saya? Orang-orang beragama. Begitu banyak orang beragama, termasuk beragama Kristen. Dulu waktu saya hidup dalam dosa, waktu saya belum dalam Tuhan, orang fine-fine saja dengan saya. Begitu saya mulai angkat tangan orang penuh Roh Kudus, saya usir setan, saya mengabarkan firman, saya bersaksi tentang Yesus, saya diadili. Jangan lakukan yang kamu lakukan itu. Itu membahayakan orang lain. Maksudnya mereka. Saya alami itu, saudara. Dilaporkan, difitnah, macam-macam. Jadi saudaraku, ada 2 macam cara hidup. Jangan lupa, saudaraku, kita ingat iman Ayub, tapi jangan ingatlah akan sedekah Ayub. Ayub 29 mencatatnya. Hati jandaku buat bersukacita, janda tua miskin. Orang yang tidak punya orang tua, orang yang dicengkeram aku bebaskan. Dia membagikan kekayaannya. Karena itulah saudaraku, ketika aku berjalan, maka orang-orang menutup mulut dan anak-anak muda berdiri. Dia mendapatkan hormat. Karena apa? Soal bukan cuma imannya. Karena inti dari surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Saya menulis sebuah old saying, kata-kata kuno di yaitu saudaraku di WA daripada grup kita. Firman yaitu saya katakan ini, let us giving while we are living. Do the giving while you are living. Ya, berikan ketika kamu masih hidup. Then you will knowing where you are going. Katakan bersama saya. Do the giving while you are living. Then you are knowing where you are going. Amen. Ayub, saudaraku, bukan cuma terkenal dengan imannya, dengan ketekunannya. Lihatlah apa yang akhirnya disediakan oleh Tuhan. Ada yang menderita hari ini, berdoalah. Ada yang bersuka cita, menyanyi dan menarilah. Tetapi anak Tuhan di tengah penderitaan pun tetap bisa menyanyi dan menari. Itulah anak-anak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, there will be accusation. Akan ada tuduhan kepada kita. Tapi firman Allah mengatakan, saudara, Ayub sempat membela diri sendiri. Jangan lupa, there is a man. Tidak dikatakan there is a superman. There is a man. His name is Job. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. He's the greatest man in the east. Pada akhirnya apa yang dilakukan? Tuhan marah kepada ketiga temannya. Vengeance is mine. Pembalasan dendam haknya Tuhan. Ketika Ayub berdoa pada teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Dia kembali dapat 7 orang anak dan 3
orang putri. Jadi tapi istrinya tetap yang satu itu. Yang tadi kepahitan itu saudara. Sekali lagi jangan menghakimi buyub. Anda belum pernah kehilangan 10 anak sekaligus. Anda belum pernah kehilangan status ekonomi sekaligus. Jangan menghakimi dia. Amin. Berdoa buat dia. Dari satu rahim keluar 20 anak saudaraku. Ternyata harus ditambahkan satu lagi pada Ayub. Setia. Faithful. Semua kekayaan hilang diganti 2 kali lipat. Itu zaman sebelum ada perjanjian loh. Sebelum ada perjanjian Abraham. Saudara, bahkan itu sebelum perjanjian lama. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Ada yang kehilangan warisannya karena mengikut Kristus. Ada yang kehilangan keluarganya karena mengikut Kristus. Tuhan kembalikan bukan 2 kali. Berapa kali lipat? Berapa kali lipat menurut Alkitab? 100 kali lipat. Sekalipun disertai dengan penganiayaan. Mari kita minta dari Tuhan makrotimia, panjang sabar. Kita minta hupomone, hupomeno. Ketahanan, ketekunan dan ketahanan. Dan satu lagi, kita diberi hikmat menghadapi antilogia. Yesus mengalami banyak sekali, saudaraku, mengalami serangan, bantahan dari orang-orang berdosa. Kita lihat dalam Alkitab yang nyerang Yesus bukan orang berdosa, orang-orang beragama. Orang berdosa datang pada Yesus. Mereka senang dengan Yesus. Karena Yesus menerima mereka apa adanya. Tapi orang-orang berjubah panjang, berjenggot panjang sampai dengan hari ini. Mereka ingin membinasakan Yesus dan pengikutnya. Tetapi pagi hari ini, mari kita minta pada Tuhan panjang sabar. Bagaimana orang dapatkan panjang sabar? Firman Allah mengatakan Roma pasal 5, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sebab Tuhan telah mencurahkan kasih ke dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.